Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas gaming mouse dari Logitech lagi. Dan memang kebetulan gue lagi berencana untuk ganti mouse di setup gue. Sebelumnya gue menggunakan Razer DeadEder V2 Pro. Ini nggak gue taruh di setup gue sih sebelumnya, tapi biasanya barengan sama laptop gue. Dan pas gue bikin PC baru kemarin, gue berencana DeadEder V2 Pro ini ditempatin di setup gue aja, tapi ada kendala dengan mouse yang satu ini karena bagian wirelessnya itu kayaknya kena. Dia kalau pakai dongle mati hidup, pakai Bluetooth nggak mau connect sama sekali. Gue pikir tadinya Bluetooth di PC gue yang bermasalah, tapi setelah gue cek lagi Bluetooth di PC gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma DeadEder V2 Pro-nya ini dia masih bisa bekerja dengan normal apabila menggunakan kabel. Itu aja sih. Baterai juga di sini masih nggak ada masalah sebetulnya, tapi apalah guna baterai kalau misalkan wirelessnya jadinya rusak kayak gitu. Dan ini udah setahun lebih juga, ya jadi gue nggak bisa garansiin. Jadi ini akhirnya gue gantikan sama Logitech M650L. Gue udah sempat bahas ini juga, dan gue emang cukup seneng sama mouse ini karena dia shape-nya nggak terlalu besar. Habis itu bisa menggunakan mode Bluetooth, ya kan? Bisa menggunakan Lightspeed juga, dan kliknya itu kayak nggak ada suaranya, tapi masih berasa clicky gitu di jari guanya. Gue seneng banget sama mouse ini. Dan Logitech minta gue untuk cobain G502X Plus, ya. Yang Plus ini bukan yang, karena ada beberapa Logitech G502X gitu. Ini adalah versi yang X Plus, yang dimana ini menggunakan Lightspeed dan juga wire, jadi di sini nggak bisa mode Bluetooth sih, jadi harus pakai dongle. Mungkin kalau misalkan ini cocok sama gua, ini bisa ditempatin di setup gua. Lalu yang M650L-nya bisa gua bawa bareng dengan laptop, karena biasanya kalau pakai laptop, gua sih lebih prefer yang bisa ada mode Bluetooth-nya daripada menggunakan dongle gitu. Ya meskipun dongle itu tetap lebih oke secara response time, cuma terkadang gua nggak begitu peduli dengan yang namanya response time karena gua nggak gaming banget. Kurang lebih seperti ini mouse-nya. Ini memang baru gua buka sih. Gua udah sempet cobain sebenarnya tadi, tapi baru buka segel aja. Terus di bagian belakangnya kita lihat dulu fisiknya. Di sini dia support untuk power play. Jadi kalian bisa cabut ini juga sih kalau misalkan kalian nggak mau pakai gitu ya untuk power play-nya. Jadi udah support Q-Charge. Jadi ini bukan pemberat gitu ya. Di sini nggak ada pemberat. Dia beratnya tuh 106 gram aja. Jauh lebih ringan daripada Logitech G502 yang versi lama gitu. Dan di sini ada tombol on off-nya, nggak ada tombol mode, yang berarti memang hanya mendukung untuk Lightspeed atau dongle. Selain menggunakan mode Bluetooth, alias nggak ada mode Bluetooth-nya. Jadi hanya wire atau sembari recharge atau ya pakai dongle gitu. Lalu di sini yang gue senang lagi adalah ada fitur tombol di bagian samping, yang dimana biasanya tombol samping tuh justru malah mengganggu gue. Tapi di sini tombol sampingnya tuh dia bisa dilepas dan bisa diputar gitu. Jadi kalau misalkan posisinya seperti ini, terkadang kan jempol kita suka nyenggol-nyenggol dan jadinya agak ganggu, tapi bisa diputar. Kita putar balik begini, dia masih tetap bisa berfungsi, tapi secara dimensi jari kita itu nggak gampang nyenggol gitu. Jadi harus benar-benar maju dikit kalau emang mau neken tombolnya. Itu cukup berguna. Dan fitur khas dari G502 tetap nggak dihilangin, kayak scroll wheel-nya. Di sini scroll wheel untuk infinite-nya itu masih ada. Ini sebenarnya satisfying aja sih, tapi kalau misalkan dipakai sehari-hari sebetulnya jarang juga kepake gitu ya. Lalu di sini ada totalnya sih 13 programmable button-nya, tapi di sini untuk yang G1 sampai G bla bla blanya itu sampai G9 yang ditandainnya. Kalian bisa save 2 profile dari semua tombol ini lewat Logitech G Hub seperti biasa. Di Logitech G Hub juga itu ada untuk pengaturan RGB, pengaturan DPI segala macam, dan kalian bisa save ke onboard memory-nya itu maksimal 2 profile. Nggak banyak sih, tapi gua rasa 2 profile aja cukup. Karena 2 profile ini menyangkut keseluruhan dari tombol yang kalian setting di mouse ini. Bukan totalnya jadi 2 tombol gitu ya. Lalu kalau kita nyalain, nah ini bagian RGB-nya juga menurut gua nggak terlalu norak sih, bahkan cenderung nggak norak ya untuk RGB-nya. Ambience-nya masih sangat-sangat oke.
Lalu seperti biasa juga ada semacam sayap gitu. Karena memang mouse ini tipikalnya cenderung untuk orang-orang yang tipenya palm sih, daripada claw yang seperti ini gitu. Karena biasanya kalau palm itu ya nyender aja semua gitu jarinya. Di sini dimensinya tuh sebenarnya masih agak panjang, tapi berbeda dari 502 sebelumnya, yang dimana 502 sebelumnya tuh dia cenderung lebih di belakang panjangnya, tapi ini di bagian depan panjangnya. Dan gue lebih suka kayak begini karena gue ngerasanya mouse ini jadi tetap kecil, gue jarinya nggak perlu terlalu sampai ke depan banget kayak gini, dan ini gue masih tetap bisa ngeklik dengan responsif. Ini juga kliknya sangat-sangat berisik dan crispy gitu ya, dan feel-nya memang sangat-sangat clicky. Di sini juga switch-nya disebutkan itu adalah light force switch. Ini switch-nya baru sih, bisa dibilang baru. Gue nggak tahu sih baru banget apa enggak ya, mungkin kalian bisa nambahin di kolom komen. Tapi light force ini diklaim sama Logitech lebih reliable daripada switch mereka sebelumnya gitu. Dan gue berharap dengan klaimnya lebih reliable ini menghindari penyakit-penyakit Logitech biasanya yang memang lebih gampang untuk dapat double click gitu. Dan harusnya karena udah optical mechanical, harusnya sih memang lebih reliable ya, dan semoga nggak gampang untuk double click. Itu aja. Tapi kalau sensor ini masih sama, sensornya Hero 25K, itu 502 sebelumnya juga masih pakai sensor yang sama. Kurang lebih seperti itu, dan untuk kelengkapannya tentu di sini ada dongle-nya. Ada dongle-nya seperti ini, lalu ada tombol kecil untuk ngegantiin tombol yang bisa dicabut tadi. Semisal kalian nggak mau diputer-puter kayak gitu, ya kalian pakai tombol yang kecil ini aja biar nggak mengganggu. Lalu ada kabel juga ya. Kabelnya ini dia USB Type-C. Kabelnya ini di USB Type-C, bisa menggunakan mode wire, tapi belum ini ya, belum di sleeving sama Logitech untuk harga 2 juta lebih. Sebenarnya ini preferensi sih, karena nggak selamanya kabel sleeving itu bagus. Kadang kabel sleeving itu biasanya kalau udah sering kegulung itu dia kusut dan susah jadi balik. Jadi gue pribadi sebenarnya lebih seneng kabel yang seperti ini. Yang penting build quality-nya oke aja gitu, nggak yang abal-abal. Lalu ada extendernya juga ya, ini dari USB Type A ke USB Type C, ini dikasih juga sama Logitech. Kurang lebih seperti itu sih paket penjualannya. Dan untuk feel-nya sendiri, gue sejauh ini sangat-sangat oke, meskipun gue belum nyobain begitu lama ya untuk 502X ini. Kalau misalkan dipakai jangka panjangnya kayak gimana, dan soal respon juga sebenarnya gue nggak begitu peduli-peduli banget. Tapi yang pasti gue cukup seneng akhirnya ada Logitech seri G502. Ya meskipun ini G502X Plus sih sebenarnya namanya, tapi masih bagian dari 502 lah ya, yang akhirnya cocok sama gue. Kurang lebih seperti itu aja sih. Komen di bawah menurut kalian gimana? Apakah improvement yang cukup baik untuk G502X Plus ini dari Logitech? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.